pada perkuliahan kita kali ini. Eh, jadi Pak Ihsan ini Bapak Ibu beliau dosen dari eh, Universitas Siah Kuala Banda Aceh. Pada kesempatan ini akan membimbing Bapak Ibu, mengajar Bapak Ibu berkaitan tentang geometri, terutama penerapan software geometri dalam pembelajaran. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memanfaatkan eh, materi yang diberikan oleh Pak Ihsan ini. Terima kasih Pak Ihsan atas waktunya. Mohon maaf tadi ada Ya, keterlambatan selama 30 sama. menit berhubung ada paralel kegiatan kuliah tamu di prodi kami. Baik Pak Ihsan, saya serahkan waktunya kepada Bapak. Baik, terima kasih Ibu Rika. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore warahmatullahi Bapak Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam kenal dari Aceh. Saya Bapak Muhammad Iksan. Tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Rika. Ini sebagai antara dua lembaga perguruan tinggi, UNSIK dengan Universitas Syah Kuala, dalam rangka mengimplementasikan kerjasama yang sudah kita buat perjanjian beberapa waktu yang lalu. Bapak Ibu, mudah-mudahan ini akan dapat terus berlanjut dan dapat meningkatkan reputasi kita masing-masing di kedua perguruan tinggi ini. Bapak Ibu sekalian, saya kebetulan pengampu mata kuliah geometri sejak dari diangkat jadi dosen hingga sekarang di S1 maupun di S2. Konsentrasi saya memang di bidang geometri, Bapak Ibu. Saya dari S1 skripsinya, tesis maupun disertasinya seluruhnya riset-riset saya dalam bidang geometri. Jadi mudah-mudahan nanti dapat kita sharing, berbagi dengan Bapak Ibu. Ini dari sekolah ya semua ya, Bu Rika ya, berbasis sekolah Bapak Ibu ini. Oh iya Bapak, ini rata-rata Ini semuanya sudah mengajar semua atau sudah mengajar fantastis. mahasiswanya. Baik, baik. Nah, jadi ini mudah-mudahan dapat kita perkuat nanti apa namanya baik penggunaan teknologi dalam pembelajaran geometrinya maupun juga tentang pendalaman konten atau konsep-konsep yang masih miss kita pahami di dalam geometri. Karena saya dengan Prof Yaya dari UPI juga ada beberapa soal dalam geometri itu yang menjadi apa namanya menjadi miskonsepsi di dalam geometri. Dan kami heran juga kok hampir di beberapa tempat kejadiannya hampir sama saja. Nanti kita coba review apa materi-materi yang menjadi miskonsepsi di dalam geometri ini. Nanti kita coba review untuk beberapa waktu. Saya belum tahu Bu Rika ini berapa SKS, berapa mata kuliah ini, Bu Rika? Kuliah ini 3 Ya, SKS Pak. 3 SKS. Nah, jadi waktunya kata nanti akan terbentur dengan waktu asar kalau di Aceh ini. Waktu asarnya pukul 4. Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Mungkin saya tidak terlalu ini ya, karena ini adalah untuk geometri pada pembelajaran matematika. Kita mungkin grade-nya akan kita turunkan sedikit. Kalau mata kuliah geometri saja di S2, selama ini saya menggunakan buku RUT 17. Tapi sedikit, jadi selama ini kalau untuk di S1, apa namanya elemen mendalam game ini baik untuk jenjang sekolah menengah, menengah dan dalam mendalam ini. Bapak, mungkin dari awal kita akan melakukan namanya sharing, basi mungkin kita akan membuka sesi nanti di mana dalam Bapak Ibu sih masih belum begitu uh,
ke itu ya, kelempar ya. Sepertinya iya, Bu. Soalnya putus-putus. Soalnya putus-putus ya. Iya betul. Bapak Ibu tadi terkena koneksi internet. Mendengarkan saya, Bapak Ibu? Iya Pak, Mendengar, Pak, ada. mendengar. Ya, baik Bapak Ibu. Oke, sebentar saya lihat bahannya sebentar. Sebentar Bapak Ibu ya. Saya baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ada beberapa konsep yang berdasarkan pengalaman kami dengan Prof. Yaya dari UPI. Kebetulan kami dulu Bapak Ibu S2 Pendidikan Matematika Unsyah ini, Syahkuala ini, berkolaborasi dengan UPI sebagai dosen apa namanya itu perguruan tinggi pembina dan kami adalah perguruan tinggi mitra ketika didirikan tahun 2010. Jadi kami banyak kolaborasi hingga saat ini juga beberapa dosen yang masih di luar itu masih tetap bekerja sama dengan kita. Di antaranya geometri ini juga diampu oleh Bapak Oki Neswan dari ITB, bekerja sama dengan saya, karena dari dulu beliau juga mengajar di tempat kami, dan juga ada dosen-dosen dari perguruan tinggi lain yang kami libatkan untuk kerjasamanya. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali ini dulu, saya mulai dengan sebuah soal yang saya eh, ambil dari internet, gitu ya. Kita coba lihat soalnya. Ya, baik. Bapak Ibu melihat soal ini yang sudah saya tayangkan, saya share. Bapak Ibu lihat. Sudah, Bapak. Halo, Bapak Ibu bisa menjawab, satu Belum, orang bisa mendengarkan. belum dibuka soalnya, Pak. Masih folder ya? Masih Di dalam file-file Oh, Pak. belum ya? file, file, masih Sudah, file. sudah saya share ini. Sudah saya share. Pak, masih agak lelet ya. Masih dalam sebentar. Saya review lagi. Saya stop share dulu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ada Pak.
Baik. Kira-kira Bapak Ibu, jangan kita berlama-lama. Nanti baru kita beberapa saat kemudian kita langsung menggunakan software dalam pembelajaran geometri nanti. Bapak Ibu, kira-kira untuk soal ini kita lihat nanti miskonsepsi kita atau barangkali kalau ada yang sudah tahu, alhamdulillah. Nah, kita lihat di sini salah satu soal yang saya download dari internet, aslinya berbahasa Inggris. Jadi kalau diketahui TP sama dengan TS, berapakah nilai Y? Kita diminta untuk menentukan nilai Y dari gambar yang dipaparkan di situ. Bapak Ibu bisa, kalau yang sudah tahu langsung memberi, tentu saja dengan argumen gitu Bapak Ibu ya. Ada Bapak Ibu yang bisa, silakan. Berapa besar nilai Y. Dan konsep ini mungkin banyak cara yang bisa kita lakukan, bukan hanya satu cara atau dua cara. Banyak cara yang bisa kita menjawab soal ini, Bapak Ibu. Tentu saja kita membutuhkan beberapa konsep untuk menyelesaikan ini. Silakan Bapak Ibu, ada yang bisa? Kira-kira siapa ini? Oh ya, Ibu Rika, kebetulan siapa? Ada yang dari Aceh ya, dosen dari siapa Iya, itu? ada Pak Mulya, Pak. Oh, Pak Mulia, ya, mahasiswa saya, ya, baru ingat. Istrinya di Aceh itu, ya. Iya, Baik. istrinya di UBGG. Kita si asal dari Bandung juga. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ini, kecuali kalau Burika udah pasti tahu. Kan, Bapak Ibu ada yang argumennya. Diketahui TP sama dengan TS. Jadi panjang TP, jarak TP sama dengan jarak TS. Silakan Bapak Ibu, ada yang bisa? Langsung aja tunjuk tangan. Tariska, Ibu Tariska bisa jawab? Kayaknya harus senyum-senyum udah bisa ini. Silakan Ibu, kalau bisa. Iya Bapak, Berapa besar Y? kalau ini menurut saya Pak, mohon maaf kalau salah ya Pak. Jadi Silakan, nggak apa-apa. jadi seingat saya itu tuh sudut T itu bisa dihitung dari yang apa perbandingan itu, maksudnya kalau yang Q itu kan 45. Berarti kalau misalkan yang PTS itu kan dua kalinya. Jadi sudutnya 90 derajat. Nah, terus Mm-mm. kalau udah T-nya 90 derajat kan membentuk segitiga lagi. Berarti yang P-nya 45, Y-nya juga 45. Kalau saya berpikirnya seperti itu, Bapak. Baik. Nah, ada miss di sini ya, Bu ya. Ada miss. Ada yang bisa tahu di mana miskonsepsi yang dijelaskan oleh Tariska tadi? Bu Tariska mengatakan bahwa PKS dikaitkan dengan PTS. PTS itu katanya 2 kali PQS. Nanti juga saya softwarenya udah saya siapkan sketchpad-nya dengan menunjukkan itu. Tetapi ada yang tahu di mana salahnya tadi itu yang Bu Tariska? Halo? Ya. Ya, Di saya soal Pak kan coba tidak Pak. ada informasi. Silakan Ibu Uwi. Iya, Ibu Uwi silakan. harusnya tadi yang Bu Tariska tadi, yang sudut 90-nya itu sudut PTS, bukan PST ya. P Itu Pak sudut pusat dan keliling ya. PTS 90. Ya, Ya, Bu. menghadap busur yang sama yaitu busur PS. Nah, ya betul. Sudah dua terjebak dalam miskonsepsi ya. Jadi, baik Bu, jangan ini tetap kita harus berjuang terus. Baik Bu Tariska maupun Bu Is dua-duanya punya miskonsepsi terhadap soal ini. Ada lagi yang mau memperbaiki kira-kira di mana? Ya. Nah, ini juga di Aceh juga begini nih kejadiannya Bapak Ibu. Halo, Ibu Meida Rosita, gimana pendapatnya? Halo, Tadi saya baik, tidak saya berlama-lama. Ini yang sering kita lakukan. Silakan. tadi saya Gimana Bu? tadi Meida saya gimana? tadi saya mikirnya sama kayak tes tadi siapa Pak?
Jadi belum nemu lagi yang tadi Bapak bilang konsepsi, itu saya bikinnya sama Baik. kayak Python. Is- Tidak ada. Baik. Dari informasi itu bagi yang hanya KTP sama Bapak suaranya itu putus-putus. terletak di tengah. Informasi itu Putus-putus. yang Ibu sebut, maka asalkan halo, Maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. oh iya, sinyalnya. Baik Bapak Ibu, saya ini lagi, saya coba share screen lagi. Melihat Bapak Ibu? Melihat lagi? Sudah lihat Ibu Erni? Sudah, baik. Jadi tadi miskonsepsinya, Bapak Ibu menganggap T itu sebagai pusat lingkaran, padahal informasi di soal tidak ada T itu sebagai pusat lingkaran. Hanya diketahui TP sama dengan TS. Akibat TP sama dengan TS, apa yang terjadi? Kita punya informasi bahwa segitiga PTS adalah segitiga sama kaki. Halo. Segitiga PTS itu adalah segitiga sama kaki. Itu informasi yang kita punya. Yang kedua, yang tadi Ibu Tariska jawab, sudah benar. Informasi yang kedua yang perlu kita dapatkan adalah sudut PQS itu adalah sudut keliling. Begitu juga sudut PRS, itu disebut sudut keliling. Nah, sekarang apa hubungan, kalau mengingat sudut yang berhubungan dengan sudut keliling? Apalagi Bu, sudut keliling yang Ibu ingat sifat sudut keliling? Halo Bapak Ibu, sifat sudut keliling, selain dia setengah sudut pusat, apalagi? Sudut keliling itu setengah sudut pusat. Selain itu apalagi Bapak Ibu? Halo, ada yang bisa silakan? Sifat sudut keliling, kelas 2 SMP. Silakan Bapak Ibu. Selain dia setengah dari sudut pusat, apalagi? Halo, Ibu Tariska? Halo? Nggak ada yang bisa? Sudut PQS dengan PRS itu sama besarnya. Mengapa? Mengapa PRS sama dengan PQS? Halo Bu, Bapak. Bu, sudut keliling yang menghadap busur yang sama, besarnya sama. Itu sifat kedua. Sudut keliling kalau menghadap busur yang sama, besarnya sama. Makanya PRS itu juga 45. Jadi kalau 45 tambah 55. 45 tambah 55, 50. Sehingga sudut RTS Bapak punya sekarang. RTS itu jadi berapa? Sisanya kan 180 kurang 45 kurang 55. Gitu. Berapa? 100 ya? Halo? Berapa Bu? Halo? Sudut 80 ya Pak. PTS, sudut RTS. 80. 80. Kalau 80, suplemennya apa? Sudut pelurusnya berapa S-nya? 100. 100. Halo? Kalau 100, sekarang P dengan TPS berapa besarnya kalau 100? Kalau itu 100, Y-nya berapa kalau begitu? Kan sisanya tinggal 80. 80 karena dia 40 segitiga sama Bapak. kaki, maka sudut pada kedua kakinya sama. Maka besarnya 40 gitu 40. ya. Halo.
Nah, kalau kita lihat gambar, kemungkinan kita terjebak tadi. Itu kan 90 kurang 55 aja yaitu. Karena kita melihat tadi siku-siku seakan-akan. Halo. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, ada berapa konsep yang kita butuhkan untuk memahami soal ini? Yang pertama tadi apa? Mengenai sifat sudut keliling. Yang kedua, kita harus mempunyai sudut yang bersuplemen, jumlah sudut segitiga dan sifat segitiga sama kaki. Dan keempat-empat konsep itu wajib kita pahami. Nah, tadi kita punya sudut keliling, tapi sudut keliling mana yang kita gunakan? Tadi ada 3 sifat sudut keliling. Maaf, tadi apalagi baru 2 saya sebutkan tadi, Bu. Sudut keliling kalau menghadap busur yang sama, besarnya sama. Sudut keliling itu besarnya setengah dari sudut pusat. Satu lagi apa, Bu? Tadi saya bilang 3. Satu lagi apa tentang sifat sudut keliling? Halo Ibu, pelajaran SMP kelas 2. Sifat sudut keliling yang kita ingat. Kalau menghadap diameter, maka ukuran sudut keliling itu 90. Gitu kan? Halo? Nah, ketika Iya, itu Pak. kita simpan di long time memory, ya, ketika itu kita simpan sifat-sifat itu, Ibu download aja dulu, simpan dulu di kepala. Buktinya menyusul. Simpan sifat itu semua, kapan kita gunakan sesuai dengan keadaan. Keadaan soal ini menuntut Bapak Ibu harus memahami mengeluarkan sudut keliling kalau menghadap busur yang sama tadi. Tidak mengeluarkan kalau dia setengah sudut pusat. Tidak mengeluarkan kalau dia menghadap diameter. Jadi, jadi maksud saya tadi ingin menguatkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran itu penting. Tetapi jauh lebih penting kita pahami adalah konsep-konsepnya kita pahami dengan baik. Begitu Bapak Ibu ya. Baik, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya silakan. Jadi ini tadi ada berapa konsep ini mungkin hot untuk siswa SMP. Ini adalah soal hot untuk siswa SMP karena melibatkan lebih nih, Bapak Ibu. Jadi ada 3 konsep yang dibutuhkan anak. Yang pertama tadi konsep sudut keliling, yang kedua konsep jumlah sudut dalam segitiga, yang ketiga konsep sudut yang bersuplemen, yang keempat terakhir adalah konsep sifat segitiga sama kaki. Nah, itu kita butuhkan. Kalau itu salah satunya tidak bisa, insya Allah ini juga soal ini akan macet kita selesaikan. Gitu Bapak Ibu ya. Baik. Bapak Ibu, ini yang kedua berikutnya saya stop share dulu. Saya Bapak Ibu sebelum menggunakan software, saya ajak Bapak Ibu tentu kita sudah melewati, saya buka dulu filenya ya Bapak Ibu. Filenya saya coba buka dulu. Eh, Baik, saya share screen sekarang. Saya stop share dulu ini. Bapak Ibu sudah melihat soal ini? Ini soal UK PPG beberapa waktu yang lalu. Sudah lihat Bapak Ibu? Ibu Iva sudah melihatnya? Tolong dijawab. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Baik. Ini salah satu soal UK PPG dan juga informasinya juga UKG, Uji Kompetensi buat Guru-Guru se-Indonesia. Jadi soal ini ada yang bisa jawab? Silakan biar cepat-cepat saya bisa pindah penggunaan software. Pada gambar berikut, ABCD itu adalah persegi panjang. Dengan panjangnya 12 cm dan lebarnya 5 cm. Diagonal AC dibagi dalam 5 bagian yang sama. Bapak boleh screenshot atau apa aja, bolehlah. Nanti dicoba ini. Dibagi oleh titik-titik P, Q, R, dan S. Luas daerah yang diarsir adalah berapa Bapak Ibu? Tanpa menggunakan pensil dan kertas kita bisa jawab seharusnya. Silakan Bapak Ibu, tanpa pakai pensil dan kertas, nalar sederhana bisa jawab itu. Ibu akan lulus UKG, Uji Kompetensi Guru. Dan soal ini banyak. Di PPG udah berapa kali ditayangkan, saya lihat. Mirip-mirip begini, tapi konsepnya sama. Berapa Bu? Silakan. Berapa menit? Bapak Ibu? Saya sudah melihat soal yang bentuk beginian sudah 3 kali ditayangkan dalam PPG. Ada yang bisa, Bu? Oke. Ada yang bisa, silakan Bapak Ibu beri ini. Kita kan ada berapa orang ini? Banyak kita kan? 20 lebih ya.
Ibu Nuni, bisa Bu Nuni? Apa yang kita pikirkan dulu? Oke, nggak usah kita selesaikan. Apa yang kita pikirkan untuk mengerjakan soal ini, Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu seperti orang-orang lain juga akan mengerjakannya, memikirkan bahwa itu mencari AC dulu ya. Halo? Ibu Tariska mencari panjang AC dulu kan? Ya halo? Diagonalnya, menghitung diagonalnya. Tapi itu belum membantu kita. Hanya mempersulit jawabannya. Ada yang bisa memberikan ini argumen? Halo Bapak Ibu? Atau pas? Pas Bapak Ibu? Apa yang kita pikirkan di situ? Siti Barkah? Siti Barkah? Ada ide? Baru sampai mencari diagonal, Pak. Setelah itu kan dibagi 5. Nanti ada Jangan diselesaikan. Ya, itu sudah saya sebutkan tadi. Itu tidak menguntungkan. Sehingga Bapak Ibu berurusan dengan hal yang lebih rumit lagi. Kalau mencari diagonal AC, itu banyak orang melakukan itu. Tapi nampaknya itu tidak mendukung. Tidak membantu kita menyelesaikan dengan baik. Atini, Bastianti, ada ide? Artini? Saya lagi mikir cari luas jajar genjang di dalamnya, Pak. Kan Oh, nantinya gitu. jadi luas keseluruhan dikurangi luas jajar genjang. Tapi Baik. panjang sama itunya nggak tahu Nah, untuk jajar mulai Ibu genjangnya. Iya, terhambat dengan tidak tahu panjangnya kan? Misteri itu jajar genjangnya. Iya, jajar Iya, Pak, betul. genjang DPBS itu misteri, jajar genjang misteri. Mhm. Ibu tidak tahu Iya, berapa panjang DP, berapa DS gitu kan? Halo. iya, Baik. betul, Pak. Ada yang punya ide? Yang punya ide lagi biar saya ini kan? Ada? Kalau ada cepat-cepat kasih tahu. Halo. Anissa Kosadari Bita. Ada yang punya ide? Enggak. Baik. Ada yang punya ide? Silakan tunjuk tangan. Sekarang saya tanya, berapa luas persegi panjang? Luas persegi panjang berapa, Bapak Ibu? 60, Pak. 60. 60. Kalau begitu luas segitiga DAC berapa? Segitiga DAC yang di atas. Di atas diagonal. 30. Berapa luasnya? Hah? 30 cm persegi. Kenapa 30? Karena diagonal membagi sama panjang kan? Jadi dua segitiga yang luasnya sama. Ya. Di dua. Halo. Iya, Pak. Baik. Sekarang Ibu punya berapa segitiga di atas itu? Berapa segitiga di bawah? Kalau dihubungkan D dengan Q, D dengan R, B dengan Q, B dengan R. Ada berapa segitiganya? Di atas ada berapa? 5. 5 kan? 5. Halo? Di bawah Iya, ada 5. berapa? Di bawah ada berapa? 5. 5. 5. 5. Jadi kok segitiganya ada berapa semua? 10. Apakah segitiga itu kongruen? Semua segitiga itu kongruen nggak? Segitiga DAP dengan segitiga DCS itu kongruen tidak? Kongruen tidak? Halo? Halo Bapak Ibu? Segitiga DAP dengan kongruen tidak? Halo Bu? Lama banget jawabnya. Kayaknya kalau DSC itu Ibu sama aja dengan ABP kan? Ya. Sama dengan ABP kan? ABP itu kan sama dengan DCS. Ya. Ya. Halo? Iya, Sama Pak. ya? Ya. Itu tidak kongruen, tetapi mereka punya luas yang sama. Ingat itu ya. Mengapa luasnya sama? Karena mereka mempunyai alas yang sama dan tinggi yang sama. Halo? Alasnya kan AP sama saja dengan SC tadi, karena diagonal dibagi sama tadi menjadi 5 bahagian. Halo? Iya, Ya, halo Bu? Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Sementara yang disebut tinggi segitiga APD itu sama saja dengan ASC. Jadi sehingga kalau tingginya sama, alasnya sama, tentu saja luasnya sama. Jadi yang 60 tadi Ibu, 60 tadi dibagi saja 10. Jadi Jadi 6. 6. Jadi 6. Jadi 24, Pak, isinya. 6 kali 6 kali 4 4. isinya Iya. 24. Saya Bapak Ibu. Oh, 24. Halo. Iya, Pak. Halo. ya. Benar Bu? Betul, Pak. Benar?
pakai pegang pensil dan kertas nggak? Nggak kan? Enggak, Pak. Halo? Iya, Pak, Bagus. betul. Baik, ada. Jadi kalau begitu, jadi apa konsep yang mendasar di situ yang sering terkecoh? Kita selama ini memahami dua bangun yang kongruen, luasnya pasti sama. Tapi kalau dua bangun yang luasnya sama, belum tentu kongruen. Halo. Dua bangun yang luasnya sama, belum tentu kongruen. Tetapi dua bangun yang kongruen sudah pasti luasnya sama. Halo. Ingat ya. Halo. Ya. Baik, ada yang mau tanya? Ini kita pindah sekarang ke soal lain. Bu, kalau ada yang mau tanya silakan. Kalau ada yang mau barangkali salah penjelasan saya silakan. Nah, ini kita buat dari geometri menjadi menarik kalau kita memahami dengan baik. Baik Bu, sudah saya stop share? Baik Bu, sudah ya. Bu, ini soal UKG. Saya dapat informasi ini soal uji kompetensi guru kemarin Bu. Nah, digulirkan di soal kompetensi guru. Baik Bapak Ibu, saya stop share ya. Kita lanjut satu lagi. Satu soal lagi habis itu pembelajaran geometri. Baik Bapak Ibu, saya stop share ini dulu. Saya kirim satu lagi. Habis ini kita kok belum nih? Dulu ya. Mana tadi? Oh, sorry. Oke. Kenapa nggak mau ya? Ibu melihatnya soal ini? Ibu Iva melihat? Belum? Belum, Bapak. Belum ya? Kenapa nggak Belum. bisa? Belum ya? Bu Iva, tolong dijawab. Belum ya? Belum, Pak. Baik, saya coba lagi. Sudah melihat Ibu? Bu Iva? Bu Artini? Sudah, Pak. Silakan perhatikan soal nomor 17. Silakan perhatikan nomor 17. Habis ini kita langsung masuk penggunaan software. Soal nomor 17, Bapak Ibu tolong perhatikan. Nah, saya bacakan soalnya. Koordinat bayangan dari titik B 2,5 yang dicerminkan terhadap sumbu X dilanjutkan rotasi dengan pusat 0,0 atau pusat O dan sudut pusatnya 90 derajat, V per 2 ya. Kemudian ditranslasikan sejauh 4-3 adalah. Bapak Ibu tak usah menggunakan pensil dan kertas. Kita cukup menggunakan nalar sederhana saja. Ini soal UN. Ini soal UN SMA. Nah, baik Bapak Ibu. Ada yang guru SMA di sini? Ibu? Ada ya? Nggak usah malu-malu. Ada yang guru SMA? Halo Ibu? Kok diam semua? Ada yang guru SMA? Ada, Pak. Ibu Erni guru SMA bukan? Ibu Erni, siapa yang guru SMA? Ibu Erni? Dibuka dulu Iya, mic-nya. Pak. Bu Erni ke SMP apa SMA? Hah? SMA, Pak. SMA, Pak. SMA, Pak. SMA. Baik. Baik. Coba Bapak Ibu, ini nggak usah menggunakan pensil dan kertas. Bapak Ibu, nanti kalau ini bisa membantu siswanya nanti untuk UN lulus semua nanti. Lulus ke ITB, UGM, anak-anaknya nanti.
Ya, ke UI. Baik Bapak Ibu. Halo. Coba perhatikan. Ada bisa berapa pilihannya Bapak Ibu? Berapa pilihannya atau kasih tahu dulu. Nanti baru kita jawab. Siti Barkah, berapa jawabannya? Berapa jawabnya? Ada yang sudah dapat? Halo. Halo. Iya, Pitaloka. Udah ngajar? Belum, Bapak. Belum. Baik. Anissa? Belum ya. Ada yang sudah dapat belum? Bu Ewis? Ya, Pak. Ditranslasikan. Sudah dapat? Iya. Ditranslasikan 4-3. 6,8, Pak. 6,8 ya, Pak. 6,8. Yang D, siapa yang jawab nih? Artini. Siapa yang jawab ini tadi? Eis, Pak. Halo, yang jawab siapa Bu barusan? Ois, Pak. Bu Ois. Ibu Ois. Baik. Baik, Ibu Ois. Dari mana tadi kelarnya sehingga dapat jawabannya 6,8? Bu Ois? Kan saya 2,5 di cermin 2,2, dicerminkan terhadap sumbu X. Jadinya 2,5. Ya, terus? Kemudian ditranslasikan dengan 4,3, 2 tambah 4, 6. Min 5 Diputar tambah dulu, Bu. min 3, min 8. Bu, Ada di cepat kali ada diputar tuh, Bu. Diputar dulu kan. Oh iya. Sejauh Oh kita iya, dulu. diputar. Oh iya Pak, saya lupa. Berarti 2,5 diputar terhadap titik pusat 0,0 ya Pak. Ya. Berarti dia ke titik diputar 90 derajat, berarti di ke titik min 5, berapa? Min 5,2 ya Pak? Min 5, min 2. 90 derajat. Oh ya, saya nggak ngelihat di sini tadi. Jadi 2,5 terhadap 90 derajat sin terhadap sumber 90 derajat berarti kan sin 91 berarti min 2,5 ya? Ya Bu ya, min 2,5 kemudian sin kosin sin 91 0,01 di 2,5 dari sekali kolom. Sudah Bu Ewis? Yang lain Bapak Ibu ada? Ini ada Bu Es, ada yang dari SMA lagi? Enggak ya? Baik. Biar cepat kita masuk ke penggunaan software, ini hanya pemancing saja Bu ya. Jadi Bapak Ibu Ewis, saya ini ya, kita terangkan saja. Bapak Ibu 2,5 berada di kuadran berapa di sumbu koordinat? 2,5 di kuadran berapa Bapak Ibu? Tuh, nggak ada yang jawab. 2,5 itu terletak di kuadran berapa? Titik B? Kuadran 1. Kuadran 1.
Kalau dicerminkan ke sumbu X, dia pindah ke kuadran berapa? 2, 4. 4 dong, Bu. Kan Empat. kali 2 ke bawah. 4. Kalau keempat itu yang negatif ordinatnya ya, Y-nya yang negatif, X-nya tetap Ya. positif ya. Halo? Positif ya. Makanya Iya, iya. jawabannya tadi 2,5. Bapak Ibu nggak usah pakai matrik. Jangan pakai matrik. Kalau matriknya ribet itu 1 0 0 min 1 itu sulitnya. Jadi ini charcep. Ini yang saya sedang ajarkan charcep, bukan konsep. Kalau konsep kita kalikan dengan matriknya. Matrik pencerminan terhadap sumbu X berapa, Bu? Matrik pencerminan terhadap sumbu X 1 0 0 min 1 gitu ya. Halo? 1 0 0 min 1. Tadi Ibu matrik rotasi tadi. Sebenarnya matrik itu cos alfa min sin alfa cos alfa, bukan sin dulu, Bu. Cos alfa min sin alfa cos alfa. Halo, Ibu Owis ya. Cos alfa cos 90 0. Sin 90 1 karena min 1 gitu, Bu, baris pertamanya. Halo? Ya, Bu ya. Ibu tadi salah mengingat matrik rotasinya. Baik. Nah, sekarang jadi 2,5 tadi diputar 90. Ibu nggak usah pakai matrik lagi deh. Ibu ingat aja, kalau ada titik A, B, saya putar 90 derajat, dia akan berpindah menjadi boleh dicek dengan matrik 0 min 1 1 0 kalikan dengan A, B. Akan menghasilkan min B, A. Halo? Akan menghasilkan min B, A. Sehingga 2,5 menghasilkan 5,2. Halo? 2,5 min dari min 5 kan 5. 5,2. 5,2 5 ditranslasikan. Berarti 5 tambah 4 9, negatif 1. 2 ambil 9, negatif 1. Jawabnya 9, negatif 1 tanpa menggunakan pensil dan kertas. Ya, Bu ya. Bapak Ibu paham yang sedang saya terangkan? Translasi itu absis tambah absis, ordinat tambah ordinat. Makanya tadi kenapa kita jadikan 5 tambah 4, 2 tambah min 3. Karena translasi itu absis tambah absis, ordinat tambah ordinat. Selesai, Bu ya. Mungkin ada gampang karena yang diminta ditransformasikan itu titik. Bagaimana kalau yang ditransformasikan itu garis? Gampang. Gampang kalau Bapak Ibu tahu konsepnya. Nah, jadi ini soal UN. Nah, nanti coba lanjutkan lagi pendalaman kita tentang materi-materi yang ada di Bapak Ibu, mengajak Bapak Ibu berpikir kritis di dalam geometri. Baik, saya tinggalkan. Ada yang mau tanya tentang ini sebelum saya stop share? Tidak. Baik ya, Bu. Saya stop share ya. Saya tutup ini. Kita masuk ke saya masih juga memperlihatkan Bapak Ibu di buku Elementary Geometry yang karangan Alexander Koberlin. Saya sengaja saya perlihatkan dulu supaya Bapak Ibu, sebenarnya ada satu lagi yang saya mau perlihatkan tadi Bapak Ibu. Satu lagi ya, Bu ya. Ini di miskonsepsi di dalam geometri. Supaya ini saya coba satu lagi, Bu. Ini nggak lama, sebentar. Ibu, Anissa melihat gambar ini? Sudah tampil? Sudah, Bapak. Halo? Oke. Sudah. Coba sebutkan nomornya. Nomor berapakah yang merupakan jajar genjang? Ini satu lagi, habis itu kita pindah. Nomor berapakah? Sebutkan aja nomornya. Tolong ditandai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertanyaannya, nomor berapa dari gambar ini yang merupakan jajar genjang? Dia Pitaloka. Jawabannya, lihat gambar langsung beri jawaban. Dia Pitaloka. Iya, Bapak. Nomor Dia 2. Pitaloka.
nomor berapa? 12, Nomor 15, 2. 13. Iya, Bapak. Dua, Iya, Bapak, halo. pelan-pelan. 2, urut Nomor ada nomor 2, urut nomornya. nomor 2, 2, nomor nomor 11, 12, 13, 15, 9. Mana lagi? Habis. Pak. Udah, Pak. Bisa, baik. Baik. Satu lagi lah saya tanya. Siti Barkah, nomor berapa aja pilihannya? Siti Barkah. Tolong dibuka Ya, mic-nya. Pak. Jajar genjang ya, Pak Nomor ya? berapa? Iya, itu kan Nomor soalnya jajar genjang ya. 2, 2, 9, 12, 13. 11 nggak ikut. Jajar genjang apa ya? Oh iya, 11 jajar genjang ya, Pak ya? Jajar genjang 11. 15. Sudah, Pak. 15. 16. 15. Kalau 16. 15, Pak. 16. 16 bukan. 16 bukan. 16 persegi, Pak. Ya, baik. Kalau tadi dia Pitaloka 16 bukan ya? Saya coba jawab boleh, Pak? Ya. Silakan, siapa nih sebut Iya, nama? Bapak. Arti ini. 1. Arti ini ya. Iya, iya. Silakan. 1, 2. Silakan. Iya, Pak. Suara saya sudah terdengar, Pak. Nomor 1, Pak. Nomor 1. Halo. Nomor 2. Arti? Ya. 7. 9. Sebentar, Pak. Nah, stop. 11. Stop buat ini. Ya. Udah, cukup buat ini. Saya mau tanya, kenapa buat ini memilih nomor 1 sebagai jajar genjang? Kenapa Ibu Artini memilih nomor 1 sebagai jajar genjang? Ibu Artini. Yang tadi 2, Siti Barkah dengan Pitaloka tidak memilih nomor 1. Halo. Kenapa? Kenapa? Nomor 1 gitu, Pak? Alasannya memilih nomor 1. Nah, kenapa? Karena Why? definisi jajar genjang adalah mempunyai dua pasang sisi yang sejajar dan sama besar. Nomor 1 kan persegi panjang itu Ya, kenapa ya sinyalnya nggak bagus ya? Iya, nomor 1 persegi panjang, Pak. Kan Ya. ya? Ya, kan Ya. persegi panjang mempunyai dua pasang sisi yang sejajar dan dua sudut yang berhadapan sama besar. Jadi Bapak Ibu, ya, tadi Ibu dia kenapa nggak memilih nomor 1 sebagai jajar genjang? Karena Siti nomor Barkah, 1, dia? iya, Pak, karena nomor 1 sudutnya siku-siku. Salah satu sudutnya siku-siku. Jadi untuk jajar genjang kan bukan siku-siku, Pak. Ini Ibu Artini tadi benar. Tidak, jajar genjang itu jajar pengertiannya segi 4 yang mempunyai sanksi sejajar. Apapun yang dua Putus, Pak. Putus, Pak. Nanti baca di geometri. Saya ulangi. Apapun segi 4 yang mempunyai 2 pasang sisi sejajar itu disebut dengan Prof.
Berarti yang Jadi si miskonsep tadi, Ibu, Bapaknya kelempar. Oh, oh saya belum, hostnya belum di ini ke saya ya, ini nggak bisa share saya. Halo Ibu, ini saya nggak bisa share, hostnya belum di ini ya. Sudah, Pak. Baik, sudah baik. Hmm. Sudah masuk Bu? Sudah melihat? Ada Pak, sudah. Baik. Bapak Ibu, jadi ini kesimpulan saya mau terangkan bahwa setiap persegi panjang itu pasti jajar genjang. Tapi setiap jajar genjang belum tentu belum tentu setiap, sekali lagi, setiap persegi panjang itu juga ada dalam soal UK PPG kemarin. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar? A. Setiap persegi panjang adalah jajar genjang. Setiap jajar genjang adalah gitu ya. Di pilihan-pilihan kalimat itu. Jadi definisi di buku-buku geometri, Bapak Ibu boleh lihat bahwa jajar genjang itu adalah segi empat yang mempunyai dua pasang sisi sejajar termasuk dalam kelompok jajar genjang. Jadi tidak harus, tidak ada larangan sudutnya nggak boleh siku-siku. Sehingga gambaran Ibu selama ini kita semua menganggap jajar genjang itu harus miring-miring seperti kue lupis, gambar nomor 2, nomor 13, yaitu miskonsepsi di dalam pembelajaran game. Nah, jadi persegi panjang sendiri adalah jajar genjang yang sudutnya siku-siku. Jadi, nah, dalam pendefinisian di dalam geometri, ada definisi genetik, ada definisi analitik, ada definisi dengan menggunakan rumus. Bapak Ibu tahu ya, ada 3 jenis definisi di dalam geometri. Definisi genetik, ada definisi dengan rumus, n faktorial gitu ya. Nah, genetik, analitik, dan dengan menggunakan rumus. Jadi asbabun nuzul dari persegi panjang itu adalah jajar genjang yang sudutnya siku-siku. Sementara persegi nomor 16 itu adalah persegi panjang istimewa, di mana panjang dan lebarnya sama. Jadi nomor 16 itu asal-usulnya adalah nomor 1 yang istimewa. Nomor 1 itu asal-usulnya dari nomor 2. Jadi kalau begitu, nomor 16 itu ya dia persegi panjang, ya juga jajar genjang. Halo, Bapak Ibu. Ya, maaf tolong diperbaiki konsepnya di persekolahan. Jadi ini terjadi kami sudah juga dengan dari UPI Bandung. Jadi ini di buku elementary geometri Bapak Ibu bisa lihat atau perlu saya buka sebentar elementerinya. Kita lihat sekarang di buku elementerinya ya. Saya siapkan saya stop share dulu ya. Elementary geometri. Elementary geometri. Ya ini. Elementary geometri. Lihat lu daftar isinya segi 4 ya.
Baik, saya share screen sekarang. Sudah melihat, Bu? Bapak Ibu sudah melihat ini sudah. Baik, ini dari buku Elementary Geometry halaman 187. Bapak Ibu kita lihat ini tentang konsep paralelogram. Paralelogram atau jajar genjang. Ini ada definisi. Nah, jika dua sisi dari suatu segi empat itu, ya, halo, ini teorema 421. Teorema 421. Jika dua sisi dari suatu segi empat adalah keduanya kongruen dan sejajar, maka segi empat itu disebut jajar genjang. Jadi dengan demikian, jajar genjang itu segi empat yang mempunyai dua pasang sisi sejajar. Sifat jajar genjang, kedua sisinya sama panjang, sudut yang berhadapan sama besar, diagonalnya saling membagi, itu seluruhnya adalah sifat. Tapi definisi utamanya adalah segi empat yang mempunyai dua pasang sisi sejajar. Ingat itu, Bu. Sehingga persegi panjang ikut jajar genjang, belah ketupat juga ikut jajar genjang, juga persegi akan ikut jajar genjang. Gitu. Karena mereka memenuhi syarat sebagai definisi jajar genjang tadi. Bapak Ibu silakan nanti di-download bukunya atau kalau enggak saya share nanti. Jadi bahkan tidak bertentangan, buku manapun penjelasannya tetap seperti itu. Jadi sehingga nanti kita bisa memahami menjadi lebih baik. Baik, saya tutup ini, Bu. Saya tutup ini, saya akan lanjutkan ke penggunaan software tadi ya. Baik, ini tapi sebelum ke penggunaan software, lagi-lagi saya ingin ada beberapa yang sudah saya screenshot tadi. Nah, masih di buku Elementary Geometry tadi, Bapak Ibu. Bentar, belum saya share ya. Bentar. Oh. Nah, Ibu lihat, Bapak Ibu lihat ini. Saya ingin bahas soal nomor 3 ini, disebut segitiga midpoint. Bapak Ibu, kalau ada segitiga ABC atau seperti ini, apa ini mereknya ya? Terlalu kecil. Ada segitiga, di mana sisi-sisinya kita ambil midpoint-nya. Kita ambil midpoint-nya. Midpoint dari sisi pertama adalah M, midpoint sisi kedua adalah N. Kira-kira apa hubungannya antara MN dengan yang lainnya? Apa yang bisa kita tarik di situ Bapak Ibu di buku SMP kelas 2? Bahwa MN itu sejajar dengan sisi yang alasnya. Ya gitu kan? MN kalau ada segitiga, atau saya langsung kita peragakan aja. Saya tutup dulu.
Nah, ini saya tutup dulu. Saya langsung masuk ke GSP-nya. Ibu sudah melihat ini sketpad yang saya buka? Sudah melihat Bapak Ibu? Sudah ya? Baik. Kita lanjut sekarang. Bapak Ibu, saya ingin menerangkan, tapi konsep ini Bapak Ibu nanti tolong Bapak Ibu buktikan secara deduktif. Yang pertama, sorry. Ini kita klik di line segmen, ruas garis. Bapak Ibu lalu membuat sebuah line segmen segitiga, kita beri nama, baik, yang pertama saya ambil midpoint-nya dulu. Ini saya konstruk, memilih midpoint-nya, kemudian saya konstruk ini, saya pilih midpoint, ambil midpoint-nya, lalu kemudian ini saya buat line segmen, luas garisnya, lalu saya berikan nama, ini titik A, titik B, titik C, kemudian diberi nama titik D dan titik E. Nah, sekarang di pelajaran SMP, ini segitiga midpoint namanya. Jadi D dan E itu adalah midpoint titik tengah dari sisi AB dan sisi AC, Bapak Ibu ya. Apa kira-kira yang kita tahu bulannya? Bahwa apa kesimpulannya Bapak Ibu? Yang Ibu berjawab? Apa yang kita ketahui tentang ini? Halo Ibu? Siapa yang bisa jawab? Bahwa DE itu sejajar dengan BC. Itu kesimpulannya. Dua segitiga sebangun, Bapak. Dua segitiga sebangun. Dan E itu gimana Bu? Dua segitiga Ya. sebangun. Ya, boleh. ADE dan ABC sebangun, boleh. Kemudian DE panjangnya setengah BC. Halo. DE itu panjangnya setengah BC. Bapak Ibu. Nah, jadi ini Bapak Ibu nanti tugas tolong di buku, itu di buku geometri banyak. Tolong tunjukkan, buktikan secara deduktif bahwa DE betul-betul setengah BC. Nah, kalau kita lihat dengan menggunakan gambar, Bapak Ibu perhatikan. Ini saya minta ukuran. Nah, sekarang panjang DE berapa keluarnya, Bu? Lihat di gambar saya. Berapa panjang DE? M itu measure, ukuran. Berapa panjangnya, Bu? 5,75. Oke. Sekarang saya cari panjang ini. Panjang sisi berikutnya. Berapa panjang BC? 11,50. 11. Bapak Ibu, itu tidak dramatis. Kita akan lihat bagaimana ini kalau saya mainkan. Bapak Ibu bisa lihat. Nah, sekarang kalau yang DE panjangnya berapa di gambar saya? 6. Sekarang udah keluar berapa? 6. Berapa panjang BC? 12. Sangat mudah Ibu menjelaskan ke anak-anak bahwa tengah dan E tengah, maka BC itu setengah dari 2 kali DE. Halo. Itu Ibu sudah bisa mencoba, udah di-download tadi softwarenya? Sudah diinstal? Belum? Belum? Gimana Ibu? Sudah. Sudah ada yang bisa? Sudah, Pak. Sudah bisa? Saya ulang menggambarkan atau udah bisa? Diulang, Pak. Saya ulang Bapak Ibu. Saya ulang. Ini
tadi Ibu punya tugas ya. Tugasnya membuktikan secara deduktif. Ini secara induktif ini hanya itu ya. Baik, saya ulang ya. Wah, ini sinyalnya jelek ini Bu kita ya. Bapak Ibu. Ini ada coba yang punya yang sudah mendownload softwarenya, ada yang mau bekerja enggak? Bapak Ibu, ada yang bekerja langsung bekerja di softwarenya tidak? Halo Bu, mendengarkan saya? Pak Muhammad Abdullah sudah punya softwarenya di laptopnya? Masih di-download, Pak, ini, Pak. Boleh Ya, Pak, masih saya ada coba yang ya Pak. Saya ya, coba ya Pak. ya. Ibu Artini ya. Ya Pak, udah. Silakan. Ibu mau mencoba. Silakan. Baik. Sekarang klik line segmen. Line segmen. Terpa mana ininya? Yang ini line segmen ini Bu. Ya. Ruas garis. Ya, Pak. Sudah? Silakan tarik. Ya sebentar Pak, langsung keluar. keluar. Gimana Pak? Terus Pak? Silakan Ibu Artini. Lanjut. Lukis segitiga. Tetapkan midpoint-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Klik menu apa dulu Pak? Ulangi Pak. Ya. Ibu klik ini, ruas garis, line segmen. Tombol yang keempat. Di atas, di bawah tanda tambah ini. Ya. Sudah Pak. Terus pindahkan kursornya ke tengah layar. Tarik Ya. garis. Bikin titik dulu ya Pak ya. Tekan. Enggak, langsung tekan, langsung tarik. Ya. Ah, iya, bagus. Yang lagi, ya oke. Sip. Udah. Lepas Pak. Terus. Oh, Ibu tarik agak ke bawah dikit. Oh, boleh, langsung. Membuat segitiga. Nah, langsung Sembarang. tarik lagi dari situ, lurus. Sejajar. Nah, ke bawah. Ya, segitiga sebarang lagi. Terus. Oke. Nah, dari situ tarik hubungkan ke atas. Oke, sip. Nah, klik kanan, hentikan. Klik kanan. Nah, klik kanan, hentikan. Oke. Nah, sekarang
Ibu nyalakan line segmennya. Nyalakan itu Ibu mencari midpoint dari, atau beri nama dulu. Tekan A, huruf A tekan Bu. Tekan A, huruf A di sini, A di kiri. Ya, tekan. Ya. Beri nama A, tekan di titik atas A. Tekan klik di titik atas A, atas. Iya. Klik Ini, keluar Pak. A. Klik yang di bawahnya Ya. B. Klik yang ke bawah sekarang. Ke bawah. Oke, samping kanan. Oke. Nah, sekarang nyalakan atau dibolkan ya, dinyalakan AB. Ibu klik kanan di segmen AB. Klik kanan. Oke. Sudah, pindahkan kursor ke measure, ukuran. Ke atas ini di menu atas, measure, ukuran. Ntar, Pak, masih Ke nyari Pak atas mana ini ya? Bu, di atas. Ini di atas yang ada construct, transform, measure, number, di atas nih. Di atas layar. Oh, di atas layar. Di atas layar ini. Ya. Menu di toolnya ini ya. Measure, ini measure ukuran. Lalu Sebentar, Pak, ini ketutup menu number, samping zoom-nya number. sebentar. Gimana ya? Ketutup menunya, Pak, Ini di ukuran. atas. Kan tekan AB apa ya? Klik kanan. Ya. Nah, diklik kanan. Nah, terus pilih ukuran menu measure, ukuran. Mana ya, Pak ya? Ini ada di atas. Ibu tertutup gimana ya? Atau Di pindahkan dulu jajaran ini, file, jangan dibuat. Bu Artini. Ya, Nah, ketutup sama menu ini zoom. Gak bisa dikebawahin lagi ntar. Nah, bisa. Oh, bisa. Measure ukuran. Halo. Nah, udah, Pak. Oke. Bukan midpoint ini. Kok ke construct. Pindah ke kiri, transform, construct. Sampingnya lagi, construct. Ya. Midpoint. Nah, klik midpoint. Udah keluar, oke. Cara Itu yang titik sama. tengahnya ya. Jadi itu titik yang membagi Tengah. dua AB. Di tengahnya. Ya. Nah, terus klik nyalakan AC seperti cara tadi. Klik kanan, nyalakan AC. Construct juga. Lagi, construct lagi, midpoint lagi. Halo. Midpoint lagi. Udah. Sekarang bikin segmen. Klik A, beri nama A. Huruf A ini diklik, Bu. Iya. Bukan A itu, A yang di kiri. Yang di kiri. Huruf yang di kiri, Bu. A yang di samping, ini sudah. Bu. Terus baik. Oke. Sekarang bikin segmen DE. Klik segmen ini. Segmennya diklik dulu. Nah, baru dari D Ibu tuju ke E. Oke. Sudah. Sekarang Ibu pindah kursornya pindahkan ke measure, ukuran. Samping transform. Klik panjang. Oke, keluar 3,59. Sekarang nyalakan BC seperti tadi. Nyalakan BC. Sebentar, yang perintah tadi nyalakan belum klik kanan. Sampai di situ kursornya klik kanan. Di atas itu. Oke. Sekarang measure lagi. Keluar. Nah, Ibu itu tidak spektakuler karena angkanya 3, sekian. Tidak cantik. Supaya lebih ini klik tanda panah. Ibu klik tanda panah ini, tanda panah yang di sebelah kiri, sisi ya, klik. Terus tekan di huruf C. Nah, klik di huruf C, jangan dilepas, mainkan. Jangan dilepas, mainkan. Ibu goyang-goyang. Itu main itu di atas. Lalu yang di atas ikut main. Belum. Jadi 4, nah, ini Ibu udah buat. cantik nih. 4,3, 8,6. Oke. Gitu. Dah. Sudah Ibu Artini. Ya. Apa yang terjadi? Konsep ini menjelaskan bahwa teorinya begini, secara bahasa, secara narasi, ruas garis yang menghubungkan tengah-tengah dari sepasang sisi sebuah segitiga, panjangnya setengah dari sisi yang ketiga. Nah gitu. Saya lagi, bisa Ibu paham yang saya sebutkan? Teorema ini mengatakan
panjang ruas garis yang menghubungkan tengah-tengah dari sepasang sisi sebuah segitiga adalah setengah dari sisinya yang ketiga. Ibu kan sudah memilih dua sisi tadi, sisi ketiganya BC. Halo. Itu teorema. Dan ini menjelaskan ke siswa, tapi guru harus punya bukti deduktifnya. Nah, itu tugas Ibu. Silakan baca di elementary atau di buku apa saja bagaimana menunjukkan atau saya peragakan dulu. Jangan Ibu terlalu saya peragakan dulu di kertas saya. Nah, saya tidak menggambar di situ. Sudah boleh stop share belum, Pak? Ya? Sudah boleh stop share-nya? Oh ya, boleh, boleh, boleh. Atau ada yang mau action? Ada yang mau lagi? Masa Ibu Artini sendiri? Ada yang mau action lagi? Halo Bapak Ibu. Kalau ada yang mau silakan. Biar di ini nanti menarik loh Bu. Ibu tadi tentang sudut pusat, sudut keliling. Atau yang lain nanti ke sudut pusat, sudut keliling. Di situ ada lingkaran. Kan tadi Bapak Ibu sudah tertarik dengan sudut pusat, setengah sudut keliling. Asalkan menghadap busurnya, dua kali sudut keliling menghadap busur yang sama. Gitu ya tadi. Bisa kita tunjukkan di sini. Jadi Bapak Ibu, perhatikan saya. Ini saya nyikan di gambar aja ya. Biar cepat. Nah ini tadi teori. Oh, Ibu lihat aja karena diblurkan background-nya tadi. Baik, saya lanjut ke ini yang kedua. Yang lain yang nanti coba perhatikan untuk teorema yang kedua. Kita coba bahas sekarang teorema kedua. Saya share screen dulu. Share screen dulu. Bapak Ibu melihat sudah? Sudah melihat sketchpad saya? Sudah? Sudah, Pak. Halo? Ya, Pak. Sudah, Pak. Baik. Sekarang Bapak Ibu perhatikan. Teorema kedua yang mau saya terangkan, saya membuat hubungan sudut pusat dengan sudut keliling yang kita bicarakan tadi. Nah. Ingin Nah, Bapak Ibu perhatikan. Nah, saya sudah terlihat sebuah lingkaran. Sudah ya? Sudah, Bu? Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah ya? Sekarang saya buat titik di sini, kemudian titik di sini. Ini saya akan melukis sudut, kemudian saya akan apa yang tadi saya A, B, begitu sudut hubungan dua sudut keliling
Baik, baik Bu, maaf terputus. Sudah melihat tayangan saya? Sudah, Pak. Tayangan saya? Sudah, Pak. Baik. Jadi seperti tadi, kita buat dulu menentukan berapa ukuran sudut ini. Oh, sorry. Saya ulang ya. Nah, caranya tadi Bapak Ibu, nah, kita nyalakan ini, kita nyalakan itu. Oh, sorry. Saya kembali ke sini dulu. Oke. Berapa Bu keluar sudut BAC? Berapa keluar ukurannya? 62,78. 62,78. Sekarang kita ukur sudut BDC. BDC Nah, berapa besarnya, Bu? 125 ya. Ini tidak dramatis. Kita mainkan seperti tadi. Ibu bisa mencari ukuran yang ideal sehingga cocok untuk 2 kalinya. 2 kalinya misalnya. Oke. Jadi 62, sedangkan sudut pusatnya 124. Halo Bu, ini boleh dimainkan sesuka hati. Ibu boleh mainkan ini angka Bapak Ibu inginkan. Jadi ini dapat dilakukan. Tapi ini nggak mungkin ideal. Ya, oke. 65, 130. Sudah, Ibu, kebetulan di sini sudah azan. Saya harus sholat dulu sebentar. Bapak Ibu bisa action. Kita jam bernikah intinya. Ini kebetulan sudah azan di sini, azan asar. Atau ada yang mau action dulu? Yang mau action dulu? Siapa yang mau action? Bapak Ibu? Harus ada satu orang tadi, Bu Artini sudah. Yang lain silakan. Ada yang mau? Wah, siapa yang mau? Mau coba seperti Bu Artini tadi? Yang mau coba? Ibu Irfan mau? Ibu mau coba? Mau coba, Bu? Tadi sempat nyoba Bapak tapi malah kelempar. Kayaknya di sini jaringannya kurang bagus.
Oh ya, siapa yang bisa lihat dan ikuti dari tadi? Saya boleh, Pak. Siapa? Ibu Atini lagi? Anissa, Pak. Halo? Ibu Anissa. Mana Ibu Anissa? Ya, silakan. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Anissa Kosa Darsi Sabita ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Pak, share screen-nya? Oh, saya belum stop. Saya stop dulu, Bu ya. Oke. Belum. Sekarang apa sudah terlihat, Pak? Belum ya. Teman-teman yang lain belum ya? Tadi sudah ada tapi hilang lagi. Kalau sekarang Udah ada, Neng. Mana punya ini? Mana? Aku tidak tahu. Ya, baik. Hmm. Dosen ikut sih. Dosen ikut. Ya. Itu sudah ada pusat, 1 titik, tambah 1 titik, 2 titik lagi, Bu. Di mana aja boleh. Oke. Asik. Tuh, baik. Line segmen. Sekarang Ibu klik line segmen, hubungkan. Ya, bagus. Terus, line segmen lagi. Ya, terus dari situ hubungkan lagi. Oke. Lalu hubungkan lagi. Oke. Nah, sekarang beri nama. Baik, bagus. Ya. Ya, sekarang ukuran, Bu. Jadi nyalakan, Ibu klik kanan dulu, dinormalkan dulu, kalau enggak nanti dia akan ini, normalkan dulu semua. Nah, baru klik kanan, nyalakan. di kanannya di segmen yang mana, Pak? Di garis. Itu masih tanda tangan itu, Bu, itu nanti akan keluar huruf. Ibu Neng normalkan di klik dulu tanda panah paling atas, panah Neng. dulu, Menu panah paling atas atas dulu. untuk mengembalikan perintahnya nih gitu. Kiri ke kiri, panah dulu. Ya, jangan tanda tangan. Ya, terus nyalakan kanan, Bu, klik kanan di line segmen. Bukan menyusun dulu, Ibu harus nyalakan dulu itu. Dibulkan, bukan di sini, Bu, ke kanan ini, ke gambar. Ya, oke. Nah, klik kanan. Klik kanan, Bu, di atas garis itu. Ya, baik, bagus. Terus ke AB, ke ruas garis AB sekarang. Bawa ke ruas garis AB. Nyalakan. Baik. Tekan apa tuh? Measure, ukuran. Oke. Panjang. Angle. Sudut. Baik. Oke, keluar. Sekarang nyalakan yang berikutnya. Oke. Nyalakan itu. Oke. Measure, angle. Oh, Ibu belum normalkan tadi. Masih merah itu. Sudut CAB-nya masih merah. Makanya dia nggak mau. Halo, terus. Kembali lagi seperti tadi. Ulang lagi. Iya. Terus. Oke. Measure. Oke. Angle. Selesai. Tolong ditekan di panah kiri, Bu. Supaya bisa memainkan C. Panah kiri. Klik. Oke. Mainkan C. Tekan di C. Jangan dilepas-lepas. Digoyang, Bu, supaya ukurannya itu supaya ideal. Ibu mau 50, 100 gitu misalnya. Halo? Baik, Pak, sebentar. Oke, 50, 101. Oke, nggak pas betul, nggak apa-apa. Oke. Yang lain Bapak Ibu sudah bisa? Ibu Iva sudah bisa ya? Ibu ini tadi. Sudah ya? Baik, Pak, terima kasih. Ini sudah, Pak? Baik. Baik, Bapak Ibu, saya sebenarnya punya tagihan untuk Bapak Ibu membuat sebuah
salah satu teorema yang ada di buku Elementary Geometry apa aja, tapi yang berbeda. Di antaranya tadi apa yang saya sebutkan, Bu? Sudut keliling bila menghadap busur yang sama, besarnya sama, boleh. Kalau mau tentang lingkaran. Atau teorema Pitagoras. Bunyi teorema Pitagoras gimana, Bu? Bunyi teorema Pitagoras gimana, Bu? Yang ada di SMP? SMA? Kalau ada segitiga siku-siku, maka kuadrat sisi miringnya adalah jumlah kuadrat dua sisi siku-siku yang lainnya. Itu juga dapat ditunjukkan dengan skepet. Bapak Ibu punya ini ya, nanti dikirim, dibuatkan linknya, dibuat di ini, nanti dikirim ke saya linknya. Di Google Drive Ibu yang buat ya. Kalau di saya nanti terlalu besar. Tapi teorema yang berbeda. Teorema yang berbeda, kita cuma, berapa orang ini kita semua? Maaf. 19 ya. Berarti saya punya nanti 19 teorema ini. Bapak Ibu bisa berbeda ya, nggak boleh sama. Teoremanya di mana Pak? Lihat di buku Elementary Geometry yang saya buka tadi. Pengarangnya Alexander Koberlin atau di mana saja boleh. Nah, enggak perlu itu. Yang penting Bapak Ibu punya teorema yang berbeda sebanyak 19 selain yang sudah kita bicarakan tadi. Di antaranya apa tadi? Teorema Pitagoras belum. Kemudian tadi ada sudut keliling kalau menghadap busur yang sama, besarnya sama. Sudut keliling kalau menghadap diameter ukurannya 90. Apalagi banyak sekali teorema-teorema yang ada di apa itu ya. Kemudian sudut luar suatu segitiga. Sudut luar suatu segitiga besarnya adalah jumlah dua buah sudut dalam. Bapak Ibu masih ingat? Masih ingat sudut luar segitiga itu besarnya jumlah dua buah sudut dalam yang tidak bersisian dengannya. Teorema-teorema yang familiar dengan Ibu aja, yang ada di SMP tapi tidak boleh sama. Nanti dikirim, diberikan ke saya. Tapi tolong ukurannya itu dibuat yang ideal seperti tadi ya. Kalau sudutnya 50-100, gitu ya, jangan banyak apa desimal-desimalnya. Nah, itu tagihannya buat Bapak Ibu. Ini saya mau sholat, ini gimana caranya? Bu Rika, gimana caranya ini? Saya tinggalkan mereka mengerjakan tugas dulu, saya sholat, barang 20 menit. Iya, Bapak, baik. Jadi Pak, untuk pertemuan kita kali ini 2 jam dari 14.30 sampai 16.30. Jadi Sampai gimana, Bu? 16.30. Boleh Bapak, kalau mau Bapak tagihannya di luar Zoom boleh, atau Oh saya iya, serahkan boleh. ke Bapak. Baik. Boleh, Bu. Nah, jadi gini aja, di luar Zoom aja. Nanti linknya dikasihkan ke saya, dikirim oleh ketua kelasnya. Nanti saya dibuat di grup ya, Bu, supaya bisa komunikasi. Di grup apa mata kuliah geometri. Ya, supaya nanti bisa ada komunikasi. Baik, Pak. Nanti di-invite Ketua ke angkat. grup mata kuliah geometri. Baik, kalau begitu saya akhiri hari ini dulu, Bu. Nanti kalau ada jam tambahan juga nggak apa-apa. Kalau ada di waktu senggang boleh kita tambah, Bu. Ibu Oke, Rika. baik. Insya Allah Baik, saya Pak. siap mendampingi. Nah, jadi ini tagihannya mandiri aja ya, Bu. Kebetulan di sini sudah asar, saya harus mengakhiri. Tadi saya jam 2 udah ready sebenarnya. Jadi kebetulan. Iya, mohon maaf. Ya. Iya, Baik. Bapak, betul. Ya. Baik. Terima kasih Pak Ihsan atas materinya. Ini sangat menarik sekali Pak, untuk pertemuan kita kali ini. Mahasiswa tadi baik. pada Japri menarik, cuman sayangnya waktunya ini di sore gitu ya. Waktunya di sore, kebetulan tadi dari pagi Iya, mereka ada kuliah tamu 3 mata kuliah. Mungkin mereka sudah lelah, mungkin next di pertemuan selanjutnya untuk ketua kelas dijadwalkan di jam yang masih fresh gitu ya. Biar biar baik, Bu Rika. kelas Iya. semakin semangat, Pak. Jadi baik. itu ya Pak ya, tagihannya itu ya, pembuktian Berdiri saja, teorema-teorema geometri. Jadi tutorial penggunaan geometri stepwise-nya nanti insya Allah nanti di list agar teorema-teoremanya tidak ada yang sama gitu Pak. Iya, Bu. Baik Pak, sekali lagi terima kasih sekali. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita bisa lanjutkan kembali untuk sharing ilmunya kepada kami Pak. Baik.
Baik. Terima kasih Bu Rika, terima kasih juga mahasiswa sekalian. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan ke-12. Saya akhiri hari ini Bu ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Pak. Ya, Terima kasih, Ketemu. Pak. ini ya, kalau Sip Pak.